Nah, ada beberapa panel yang sengaja kita lompati langsung saja pada panel berikut. Nah, tergambar pada panel ini 4 orang tokoh, 2 orang punakawan, tampak jelas bagaimana tubuhnya yang kegemukan dan mukanya yang mohon maaf kurang elok. Ini adalah punakawan dari Aridharma dan istrinya. Aridharma sesungguhnya adalah seorang raja. Istrinya, Satyawati, ini adalah permaisuri dari Aridharma. Dikisahkan pada satu malam Aridharma dan Satyawati sedang berada di peraduannya. Ketika itu pada dinding kamar peraduan dari Aridharma dan Satyawati tengah terdapat adanya sepasang cicak laki betina yang berceloteh. Nah, celoteh dari cicak itu mengundang tawa dari Aridharma yang memang memahami bahasa binatang. Nah, Aridharma senyum-senyum simpul, cengengesan karena mendengar percakapan yang komis, percakapan yang kocak dari 2 ekor cicak itu. Nah, Aridharma lupa bahwa sebenarnya di sampingnya ada istrinya Satyawati. Nah, senyum-senyum dari Aridharma inilah yang menimbulkan kecurigaan dari Satyawati. Disangka oleh Satyawati suaminya sedang menertawai dirinya. Oleh karena itu Satyawati bertanya pada suaminya Aridharma apa yang tengah disenyumkan oleh suaminya, jangan-jangan menertawai dirinya. Nah, ini merupakan satu pertanyaan yang seolah-olah mudah untuk dijawab, tapi sebenarnya sulit bagi Aridharma karena yang tengah ia tertawai itu sesungguhnya adalah celoteh cicak. Jika Aridharma menceritakan apa adanya, berarti Aridharma membocorkan rahasia kesaktiannya itu kepada orang lain, dan itu bertentangan dengan apa yang dijanjikan kepada naga raja untuk tidak membocorkan bahwa dirinya memahami bahasa binatang. Oleh karena itu Aridharma memilih untuk tidak menjawab pertanyaan istrinya. Oleh karena suaminya tidak menjawab apa yang ditanyakan oleh Satyawati, maka marahlah Satyawati. Muncul sakwasangka, muncul tuduhan bahwa suaminya tidak berbuat jujur, tidak mau mengatakan apa yang sesungguhnya dialami oleh suaminya kepada dirinya. Nah, ternyata kemarahannya makin menjadi-jadi. Itulah gambaran bahwa secara psikologis memang perempuan sensitif ya, dan kadang-kadang kurang mampu mengendalikan emosinya. Malahan puncak amarah dari Satyawati itu berupa ancaman. Jika suaminya Aridharma tidak menceritakan latar mengapa dia tersenyum di peraduan itu, maka Satyawati mengancam akan bunuh diri dengan terjun ke dalam api. Ada satu dilema yang dihadapi oleh Aridharma. Di satu sisi dia mendapat ancaman istrinya untuk terjun ke dalam api, sementara di sisi lain dia harus memegang janji kepada naga raja untuk tidak memocorkan rahasia kesaktiannya kepada siapapun, termasuk kepada istrinya. Aridharma memilih untuk tetap setia pada janji, tidak membocorkan rahasia kesaktiannya, dan akibatnya Satyawati bersikeras pada tuntutannya untuk besok pagi akan bunuh diri dengan terjun ke dalam api. Permintaan istrinya tak terelakkan, maka Aridharma pun membangun panggung di Pancaka. Ya, terlihat ada tangga untuk menaiki panggung. Ya, kemudian di depan panggung terdapat adanya api unggun. Terlihat beberapa balok kayu dan ini adalah nyala api besar.
tempat di mana Satyawati akan terjun ke dalam api, atau dalam istilah Jawa kuna disebut alapuh geni atau mabeng geni, terjun ke dalam api. Nah, terlihat Satyawati sudah naik di atas panggung untuk terjun ke dalam api, sementara suaminya Aridharma berada di bawah bangunan. Nah, Aridharma bimbang apakah ia akan setia pada istrinya dengan ikut terjun ke dalam api atau tidak. Kalau tidak ikut terjun berarti tidak setia pada istrinya. Jika terjun, maka berarti terjadi kekosongan di kerajaan yang ia pimpin karena ia akan meninggal.